Jika berbicara SUV kompak, Suzuki Jimny sudah lama terkenal dan menjadi ikon di Indonesia. SUV kompak ini telah beredar sejak akhir tahun 1970-an dan tetap populer hingga sekarang dengan generasi terbarunya. Namun kini, iCar brand asal Cina yang di bawah naungan Chery resmi memperkenalkan V23, sebuah SUV listrik bergaya retro modern dengan aura petualang yang menantang dominasi SUV kota konvensional. Mobil ini tampil perdana di Indonesia melalui IIMS 2026. Namun, apa benar mobil ini bisa menggantikan Tata Jimny yang sudah lama menjadi ikon SUV boxy di Indonesia? Mari kita lihat lebih jauh apa saja yang dibawa mobil ini, mulai dari desain, fitur, performa, sampai estimasi harga yang akan menentukan apakah ia realistis jadi ancaman serius, atau hanya sekedar alternatif gaya. Berbeda dengan Suzuki Jimny yang mengandalkan mesin bensin konvensional, iCar V23 datang dengan pendekatan full listrik. Berdasarkan data yang dipaparkan, V23 tersedia dalam dua konfigurasi penggerak. Varian standar menggunakan sistem RWD dengan tenaga sekitar 100 kW atau setara 136 PS. Sementara varian dual motor atau AWD, tenaganya jauh lebih besar. Akselerasi 0-100 km per jam diklaim bisa tembus sekitar 4-5 detik. Untuk ukuran SUV boxy bergaya retro, ini jelas bukan angka yang kaleng-kaleng. Dan soal jarak tempuh, V23 dibekali baterai dengan kapasitas yang mampu menempuh kisaran 400 km lebih dalam sekali pengisian. Artinya secara penggunaan harian hingga perjalanan luar kota, mobil ini sudah cukup relevan. Di titik ini, perbandingannya mulai menarik. Jimny unggul di mechanical off-road murni dan sejarah panjangnya. Tapi V23 menawarkan tenaga instan, teknologi baru, dan sensasi berkendara yang benar-benar berbeda. Mari kita lanjut ke eksterior iCar V23 yang punya desain yang lebih jelas dari SUV listrik kebanyakan. Siluetnya kotak tegas dan memiliki nuansa retro modern. Di bagian depan, mobil ini menggabungkan lampu bundar klasik sebagai bentuk desain SUV jadul, tapi sudah dilengkapi dengan lampu LED DRL modern yang memberi kesan tajam dan fungsional. Grill depan pun disajikan dalam bentuk minimalis yang bersih. Bumpernya terlihat tebal dengan gaya rugged, seolah siap lawan medan berat sekaligus tampak agresif di jalan kota. Di bagian samping, proporsi bodi dibuat kompak namun tetap kental SUV. Dengan fender yang cukup tegas dan ground clearance yang tinggi, memberikan kesan siap jalan di berbagai kondisi. Velg rim besi dengan ban berdiameter lebar, bikin visualnya makin gagah. Detail-detail seperti pegangan pintu tersembunyi, roof rack untuk barang tambahan, hingga struktur bodi yang kokoh menunjukkan bahwa iCar V23 bukan sekedar EV stylish, tapi juga dirancang dengan jiwa SUV fungsional meskipun tenaga utamanya listrik. Sementara di bagian belakang iCar V23 mempertahankan estetika boxy yang konsisten dengan keseluruhan tubuh mobil. Garis-garisnya tegas, sudutnya luas, dan bentuknya tetap kokoh. Bukan yang melengkung seperti banyak EV modern lainnya. Ini bikin V23 tetap punya aura klasik SUV yang kuat. Masuk ke bagian interior iCar V23, ini malah jadi salah satu aspek yang bikin mobil listrik ini menarik. Karena, meskipun gaya luar retro SUV, kabinnya justru berhasil memadukan nuansa klasik dengan teknologi modern. Tepat di tengah ada layar sentuh besar sekitar 15,4 inci dengan resolusi tinggi yang menjadi pusat kendali infotainment dan fitur kendaraan lainnya. Chip ini didukung chip Qualcomm yang cepat sehingga respon menu, navigasi, dan konektivitas makin mulus.
Walau dilengkapi teknologi canggih, ia tetap menghadirkan banyak tombol fisik di dashboard buat fungsi penting seperti pengaturan AC dan mode berkendara. Di dalam juga tersedia berbagai mode berkendara seperti Eco, Sport, Off-road, hingga mode custom yang bisa disesuaikan sesuai gaya. Singkatnya, interior iCar V23 terasa fun, fungsional, dan modern, tanpa kehilangan identitas SUV klasik yang jadi alasan orang suka pada mobil bergaya boxy. Ini kombinasi yang jarang kita lihat di SUV listrik di kelasnya. Sebagai SUV listrik modern, iCar V23 tidak hanya mengandalkan desain boxy dan performa instan. Mobil ini juga dibekali paket keselamatan yang terbilang lengkap di kelasnya. Secara struktur, bodinya menggunakan material baja berkekuatan tinggi yang dirancang untuk menjaga rigiditas kabin saat terjadi benturan. Sistem perlindungan pasifnya mencakup 6 airbag, lengkap dengan sabuk pengaman di semua posisi dan dudukan isofix untuk kursi anak. Artinya, dari sisi perlindungan dasar, standar yang dibawa sudah sesuai ekspektasi SUV modern. Masuk ke fitur aktif, V23 sudah mengusung teknologi ADAS level 2. Di dalamnya terdapat Autonomous Emergency Braking yang bisa membantu mencegah tabrakan dengan mengerem otomatis saat mendeteksi potensi bahaya di depan. Ada juga Adaptive Cruise Control yang menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan, serta Lane Keeping Assist dan Lane Departure Warning untuk membantu mobil tetap berada di jalur. Fitur seperti Blind Spot Detection dan Rail Cross Traffic Alert juga hadir untuk meningkatkan kewaspadaan saat berpindah jalur atau mundur dari parkiran. Ditambah lagi sistem kontrol stabilitas seperti ABS, ESC, Hill Start Assist, hingga Downhill Assist yang menjaga mobil tetap terkendali di berbagai kondisi jalan. Jadi kalau bicara keamanan, V23 tidak datang setengah-setengah. Ia mencoba memadukan karakter SUV petualangan dengan standar keselamatan yang mengikuti perkembangan zaman. Pada DMS 2026, iCar membuka pre-booking untuk iCar V23 Pro Plus Limited Edition, edisi yang paling premium dan paling ekspresif dari V23. Hanya tersedia 23 unit untuk Indonesia, dan bandrolnya sekitar 789 juta selama periode pameran. Ini ditujukan buat mereka yang ingin jadi bagian dari perjalanan awal brand ini di tanah air, sekaligus punya unit yang relatif langka. Untuk varian standar atau versi OG Pro yang lebih umum, hingga saat ini harga resmi belum diumumkan. Namun dari bocoran pre-booking yang beredar, estimasinya bisa berada di rentang 400 jutaan sampai 500 jutaan, mengikuti tren harga di negara lain dan perkiraan pasar. Jadi apakah V23 bisa menggantikan tahta Jimmy? Secara emosional dan sejarah, ini tidak mudah. Jimmy sudah terlalu kuat sebagai ikon. Tapi secara teknologi dan tren masa depan, V23 jelas menawarkan sesuatu yang berbeda dan relevan dengan arah industri otomotif saat ini. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!